Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak Nurdin Syarif SSI di dalam mata pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali topik mengenai pengukuran bagian dari pengamatan bagian kedua. Diharapkan ikuti materi pembelajaran ini Ananda, karena di akhir materi ini disajikan nanti akan ada kuis yang akan Bapak berikan. Baiklah Ananda, untuk pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya adalah Ananda mampu melakukan konversi satuan besaran luas, mampu melakukan konversi satuan besaran volume, mampu melakukan konversi satuan besaran massa jenis, mampu melakukan konversi satuan besaran kecepatan, dan mampu melakukan konversi satuan besaran laju pertumbuhan. Ini semua adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya dapat Ananda pahami. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda, Bapak sudah menjelaskan bahwasannya di dalam kegiatan pengukuran ada kalanya kita melakukan kegiatan konversi satuan. Sudah dijelaskan sebelumnya tentang konversi satuan pada besaran pokok di dalam kegiatan pengukuran. Nah, sekarang Bapak minta coba jelaskan kembali pengertian dari konversi satuan. Ya, konversi satuan ini adalah kegiatan mengubah satuan dari besaran di dalam satuan besaran sejenis lainnya. Nah, untuk pada hari ini kita fokus kepada kajian konversi satuan besaran turunan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konversi satuan besaran pokok. Sekarang kita akan mengkaji konversi satuan besaran turunan. Adapun besaran turunan yang akan kita kaji, bagaimana kegiatan konversi satuannya, antara lain besaran luas, kemudian besaran volume, besaran kecepatan, massa jenis, dan laju pertumbuhan. Baiklah Ananda, pertama kita kaji konversi satuan besaran luas. Konversi satuan besaran luas, luas sebagai besaran turunan. Adapun satuan internasional yang ditetapkan untuk besaran luas ini adalah meter persegi. Nah, di dalam kegiatan konversi satuan besaran luas, seperti halnya pada konversi satuan besaran pokok, kita juga menggunakan anak tangga satuan seperti yang disajikan ini, dimulai dari kilometer persegi, kemudian hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Nah, aturan konversi di dalam sistem satuan internasionalnya, setiap turun satu tangga ini dikali 100. Turun satu tangga dikali 100. Turun dua tangga berarti 100 kali 100, artinya dikali 10.000 dan seterusnya. Ya, setiap turun satu tangga dikali 100. Begitupun sebaliknya, setiap naik satu tangga ini dibagi 100. Setiap naik 2 tangga, nanti
bagi 100 dibagi 10.000 dan seterusnya. Setiap naik satu tangga dibagi 100. Nah, ini aturan konversi satuan besaran luas dengan menggunakan anak tangga satuan. Di SD dulu ataupun di madrasah ibtidaiyah kalian sudah mempelajari tentang konversi satuan besaran luas dengan anak tangga satuan ini. Nah, nada. Sekarang kita cobakan dengan suatu contoh. Hasil pengukuran dari satu besaran luas adalah 1 km persegi. Konversikan nilai dari besaran luas ini ke dalam satuan meter persegi, artinya ke dalam satuan internasional. Nah, jadi kalau kita tengok satuan kilometer persegi dikonversi ke meter persegi di dalam sistem anak tangga satuannya tadi ya, itu turun 2 tangga, 1 tangga, 2 tangga, berarti 100 dikali 100. Oleh karena itu 1 km persegi, sekali lagi kita kaji kilometer persegi ke meter persegi di dalam anak tangga satuannya turun 3 tangga ya, 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga. Jadi artinya untuk mengkonversi satuan besaran luas kilometer persegi ke satuan internasional luas meter persegi, itu artinya 100 dikali 100 dikali 100 seperti yang disajikan ini. 1 km persegi itu sama saja dengan 1 dikali 100 dikali 100 dikali 100 sehingga satuannya menjadi meter persegi. Oleh karena itu kita dapatkan 1 km persegi besaran luas itu senilai dengan 1 juta meter persegi, atau dalam bentuk bakunya 10 pangkat 6 meter persegi. Contoh yang lain, besaran luas senilai 1 hektometer persegi dikonversi ke dalam satuan internasional meter persegi. Jadi kita tinggal tengok di dalam sistem anak tangga satuan, besaran luas di dalam hektometer persegi dikonversi ke meter persegi itu 2 tangga turunnya. Oleh karena itu setiap 1 hektometer persegi itu akan senilai dengan 1 dikali 100 dikali 100 meter persegi. Oleh karena itu kita dapatkan 1 hektometer persegi itu nilai luas ini senilai dengan 10.000 meter persegi, atau dalam bentuk bakunya 10 pangkat 4 meter persegi. Kemudian contoh berikutnya lagi, luas senilai 1 cm persegi kita nyatakan atau kita konversi ke dalam satuan internasional luas itu meter persegi. Kita juga bisa menggunakan anak tangga satuan sentimeter persegi dikonversi ke dalam satuan luas internasional meter persegi. Nah, itu ternyata naik tangga 2 tangga. Oleh karena itu setiap 1 cm persegi besaran luas itu sama saja dengan 1 dibagi 100 dikali 100, artinya 1 dibagi 10.000. Oleh karena itu setiap 1 cm persegi besaran luas itu akan senilai dengan 0,0001 meter persegi, atau dalam bentuk bakunya 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, contoh yang lain,
pengukuran besaran luas senilai 1 mm persegi. Nyatakanlah ke dalam satuan internasional luas meter persegi. Dengan menggunakan anak tangga satuan, kita tengok milimeter persegi, satuan luas dikonversi ke satuan internasional luas meter persegi. Itu adalah berapa nih tangganya? Itu 2, 3. Berarti naik 3 tangga ya. Artinya setiap 1 mm persegi besaran luas itu senilai dengan 1 dibagi 100 dikali 100 dikali 100 yang ketiga di sini. 1 dibagi 100 kali 100 kali 100. Jadi 1 per sejuta. Jadi nilainya 1 mm persegi itu di dalam satuan internasional besaran luas ini adalah 0,00001. Ini adalah meter persegi ya, bukan milimeter lagi ya, meter persegi. Atau dalam bentuk bakunya 10 pangkat min 6 meter persegi. Dan untuk Anda ketahui, ada juga satuan besaran luas itu di dalam hektar. Simbolnya HA, ini dibaca hektar. Nah, setiap 1 hektar itu di dalam satuan internasional besaran luas senilai dengan 10.000 meter persegi. Nah, baiklah Anda, itu adalah konsep dari konversi satuan besaran turunan luas. Nah, kita lanjutkan kepada konversi satuan besaran turunan berikutnya, yaitu besaran volume. Kita bisa menggunakan anak tangga satuan yang disediakan ini ya, yang berada di puncak kilometer kubik, kemudian turun hektometer kubik, selanjutnya dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, untuk konversi satuan besaran volume ini di dalam aturan anak tangga satuannya, setiap turun satu tangga, nah ini dikali 1000. Begitupun sebaliknya, setiap naik satu tangga ini dibagi 1000. Nah, untuk lebih jelasnya kita cobakan dengan contoh. Nah, ini untuk dipahami ya, satuan internasional dari besaran turunan volume adalah meter kubik. Baik, kita dengan satu contoh soal, hasil pengukuran volume dari suatu objek IPA adalah 1 km kubik. Nah, nyatakan di dalam satuan internasional volume yaitu meter kubik. Nah, jadi kita bisa langsung gunakan anak tangga satuan volume dalam satuan kilometer kubik dikonversi ke dalam satuan internasional yaitu meter kubik. Kita bisa tengok ini turun 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga. Artinya apa? Setiap 1 kilometer kubik satuan besaran volume itu akan senilai dengan 1 dikali 1000 kali 1000 kali 1000. Nah, seperti yang disajikan ini ya, kita dapatkan nilainya berapa ini? 1 miliar meter kubik, atau dalam bentuk bakunya 10 pangkat 9 meter kubik. Nah, contoh yang kedua, besaran volume dari pengukuran diperoleh 1 hektometer kubik. Nyatakanlah ke dalam satuan internasional satuan volume yaitu meter kubik. Langsung kita bisa gunakan anak tangga satuan hektometer kubik dikonversi ke satuan internasional besaran volume meter kubik. Kita bisa tengok ternyata turun 2 tangga. Artinya apa? Setiap 1 hektometer kubik itu nilainya adalah 1 dikali 1000 dikali
dikali 1000, sehingga kita beroleh nilainya adalah 1 juta. 1000 kali 1000 ini 1 juta meter kubik, atau untuk bentuk bakunya 10⁻⁶ meter kubik. Silakan dipahami ya. Contoh yang lainnya, suatu objek IPA volumenya diketahui 1 cm kubik, nyatakan ke dalam satuan internasional volume meter kubik. Merujuk kembali kepada anak tangga satuan yang tadi, cm kubik dikonversi ke dalam satuan internasional volume meter kubik. Nah, ternyata di anak tangga satuan itu naik 1 tangga, 2 tangga. Artinya apa? Setiap 1 cm kubik volume itu akan senilai dengan 1 dikali 1000 kali 1000. Sekali lagi, setiap 1 cm kubik besaran volume itu akan senilai dengan 1 dibagi 1000 kali 1000. Artinya apa? 1 dibagi 1.000.000 atau 1/1000.000, sehingga diperoleh 0,0000001 meter kubik, atau bentuk bakunya 10⁻⁶ meter kubik. Contoh yang lain, 1 mm kubik volume dikonversi ke satuan internasional. Begitu juga caranya tadi, milimeter kubik satuan volume dinyatakan ke dalam satuan internasional meter kubik. Itu di anak tangga satuan naik 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga. Oleh karena itu 1 mm kubik volume bukan senilai dengan 1 dibagi 1000 dikali 1000 dikali 1000, sehingga kita peroleh 1/1 miliar meter kubik. Nah ini ya, untuk bakunya 10⁻⁹ meter kubik. Nah Nanda, besaran volume kita ada juga mengenal satuannya adalah di dalam liter. Nah, setiap 1 meter kubik dari volume suatu benda itu akan senilai dengan 1000 liter. Ini tolong dipahami. 1 meter kubik itu senilai dengan volume 1000 liter. Contoh, 1 liter kita nyatakan ke dalam satuan internasional volume meter kubik. Jadi kita pahami bahwa setiap 1 meter kubik itu senilai dengan 1000 liter. Artinya adalah setiap 1 liter itu adalah 1/1000 meter kubik. Hanya 1 liter sama saja dengan 1 dibagi 1000 meter kubik, sehingga kita peroleh 0,001 meter kubik, atau untuk bakunya 10⁻⁻3 meter kubik. Nah kemudian satuan besaran volume di dalam mililiter. Nah setiap 1 mililiter volume benda, mililiter itu ya simbolnya adalah ml, dibaca mililiter. Setiap 1 mililiter itu senilai dengan 1 cm kubik, atau sama juga dengan 1 cc. Ini tolong dipahami konsepnya. Ini semua adalah konsep dari konversi satuan besaran turunan volume. Nah, kita masuk kepada kajian konversi satuan besaran turunan berikutnya, yaitu besaran kecepatan. Bagaimana cara kegiatan konversi satuan besaran kecepatan ini? Yang pertama yang harus Anda ketahui, satuan internasional dari kecepatan ini adalah meter per sekon. Jadi ya, satuan internasional dari besaran turunan kecepatan adalah meter per sekon. Nah di dalam kegiatan pengukuran
alat yang digunakan untuk mengukur besaran kecepatan ini adalah speedometer. Baik anak-anak, kita coba bahas dengan satu contoh soal yang berkaitan dengan konversi satuan besaran kecepatan. Nah ini, benda bergerak 1 km per jam. Nyatakanlah nilai pengukuran kecepatan tersebut dalam satuan internasional. Jadi kalau ditanyakan dalam satuan internasional, besaran kecepatan berarti diminta di dalam satuan ini, meter per sekon. Nah, kita coba bahas. Dari soal diketahui hasil pengukuran kecepatan itu adalah simbolnya V. Hasil pengukuran kecepatan yang kita lihat di soal adalah senilai 1 km per jam. Ini ya, 1 km per jam. Konversikan ke dalam satuan internasional berarti ke dalam meter per sekon. Artinya kecepatan dalam kilometer per jam kita konversi, ubah ke dalam satuan meter per sekon. Nah, yang perlu kita pahami ya, 1 km per jam ini kalau kita buat di dalam kalimat matematikanya itu sama saja 1 dikali 1 km per 1 jam. Nah, kalau sudah dipahami ini, maka selanjutnya kita bisa menjabarkan 1 dikali 1 km ini kita konversi ke dalam meter. Ingat kembali anak tangga satuan yang digunakan di dalam kegiatan konversi satuan besaran pokok panjangnya. Kilometer ke meter itu turun sebanyak 3 tangga ya. Jadi 1 kilometer itu sama saja dengan 1 dikali 1000 meter. Ini tolong dipahami pertemuan sebelumnya, konversi kilometer ke meter itu turunnya 3 tangga, setiap turun 1 tangga dikali 10. Jadi kalau turunnya 3 tangga 10 kali 10 kali 10, makanya ini pengalinya adalah 1000 ya Nanda ya. Nah kemudian 1 jam kita konversi ke dalam sekon. Pada pertemuan sebelumnya konversi satuan besaran pokoknya khususnya untuk besaran waktu, bahwasanya setiap 1 jam itu senilai dengan 3600 sekon ya. Sehingga 1 jam itu sama saja dengan 1 dikali 3600. Nah, satuan jam ini menjadi sekon. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menghitung nilai kecepatan senilai 1 km per jam tadi di dalam satuan internasional adalah 1000 per 3600 meter per sekon. Ini kalau kita hitung nilainya adalah 0,277 meter per sekon. Jadi jawabnya gerak benda dari hasil pengukuran dengan kecepatan 1 km per jam ini kalau dinyatakan ke dalam satuan internasional yaitu meter per sekon, nah itu nilainya adalah 0,277 meter per sekon. Nah ini konsep konversi satuan besaran kecepatan. Baiklah, berikutnya kita masuk kepada konversi satuan besaran turunan massa jenis. Massa jenis ini adalah salah satu contoh besaran turunan. Nah, untuk kegiatan konversi satuannya, yang pertama yang sekalian pahami bahwa satuan internasional dari besaran massa jenis ini adalah kilogram per meter kubik. Jadi kalau ditanyakan ya, nyatakan massa jenis dari satu benda dalam satuan internasional, berarti kita menyatakan ke dalam kilogram per meter kubik. Adapun alat ukur yang dapat digunakan di dalam mengukur besaran massa jenis ini, nama alatnya adalah picnometer.
meter. Coba dengan soal. Nah, ini soal berhubungan dengan konversi satuan besaran massa jenis. Diketahui massa jenis benda 1 gram per cm kubik. Nyatakan nilai pengukuran massa jenis tersebut dalam satuan internasional. Jadi nilai massa jenis ini gram per cm kubik kita konversi ke dalam kilogram per meter kubik. Jadi kalau kita selesaikan, untuk Anda ketahui ya, massa jenis itu simbolnya ini dibaca rho. Jadi simbolnya seperti ini, dibaca rho. Dari soal diketahui rho atau massa jenis benda dari segi pengukuran adalah 1 gram per cm kubik. Itu dia diketahui di soal. Nah, konversikan nilai massa jenis ini ke dalam satuan internasionalnya, berarti ke dalam kilogram per meter kubik. Nah, 1 gram per cm kubik ini bisa kita tulis, ini sama saja 1 dikali 1 gram per 1 cm kubik. Nah, 1 gram ini nanti kita konversi ke kilogram dan 1 cm kubik kita konversi ke meter kubik. Jadi kalau kita uraikan satu persatu ya, nah tentu ini kembali merujuk kepada pelajaran sebelumnya ini, yaitu konversi satuan besaran massa. Nah, ingat lagi anak tangga satuan besaran massa. Gram kita konversi ke kilogram. Gram ke kilogram ya. Seperti yang diketahui kalau kalian simak kembali anak tangga satuan itu adalah naik sebanyak 3 tangga itu. Sehingga 1 gram itu sama saja dengan 1 dibagi 1000. 1000 ini diperoleh dari 10 kali 10 kali 10. Kenapa dibagi? Karena dia naik tangga. Naik 3 tangga berarti per 1000. Oke Anda? Jadi 1 gram kita konversi ke kilogram itu sama saja 1 per 1000. Jadi satuan gram menjadi kilogram. Nah, sentimeter kubik kita konversi ke dalam meter kubik. Nah, ingat lagi yang tadi, yang sebelumnya sudah dijabarkan. Anak tangga satuan besaran rumah ya, sentimeter kubik ke meter kubik. Nah, ini naik sebanyak 2 tangga ya. Setiap satu tangganya, setiap naik 1 tangganya dibagi 1000. Jadi kalau naik 2 tangga dibagi 1.000.000, sehingga 1 cm kubik itu sama saja dengan 1/1.000.000 meter kubik. Nah, jadi kita jabarkan dia seperti ini, 1 dikali 1/1000 kilogram, hasil konversi dari 1 gram ya, dibagi dengan 1/1.000.000 meter kubik, hasil konversi dari 1 cm kubik tadi. Sehingga kalau kita hitung, ini sama saja ya, 1/1000 dikali 1000/1. Ya, kebalikan dari operasi pada operasi pecahan ya. Ini SD kalau kita belajar ini 1/1000. Nah, operasi perkalian diubah dia menjadi operasi perkalian dikalikan dengan kebalikan dari penyebut dalam bentuk pecahan tadi. Kebalikan dari 1/1000 adalah 1000/1. Jadi kalau kita jadikan pembagian dari pecahan ini menjadi perkalian, tentu 1/1000 dikali 1000/1. Oleh karena itu seperti ini kalau matematikanya 1/1000 dikali 1000/1 kilogram per meter kubik, kita dapatkan nilainya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Jadi nilai massa jenis benda 1 gram per cm kubik kita konversi ke dalam satuan internasionalnya itu senilai dengan 1000 kg per meter kubik. Kita lanjutkan
konversi satuan besaran turunan berikutnya, yaitu konversi satuan laju pertumbuhan. Jadi laju pertumbuhan ini juga termasuk salah satu besaran turunan yang sering ditemukan di dalam kegiatan pengukuran objek IPA. Nah, kita pahami dulu pengertian laju pertumbuhan. Ini merupakan besaran turunan yang menyatakan laju perubahan ukuran objek biotik IPA dalam suatu masa pertumbuhan. Ini pengertian dari laju pertumbuhan ya. Nah, kita cobakan dengan satu contoh soal kegiatan konversi satuan laju pertumbuhan. Ini contohnya, Aila menanam jagung pada hari Senin. Nah, pada awal pengukuran, tinggi jagung dari permukaan tanah adalah 10 cm. Selang 2 minggu kemudian, panjangnya bertambah menjadi 38 cm. Berapa laju pertumbuhan tanaman jagung tersebut diminta dalam satuan cm per hari. Nah, anak-anak, kalau kita selesaikan soal ini, kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung laju pertumbuhan. Ini sama dengan hasil perbandingan selisih dari ukuran akhir dengan ukuran awal dibagi waktu pertumbuhan. Nah, kalau kita perhatikan dari soal di atas, ukuran akhir ini adalah ukuran tanaman setelah waktu pertumbuhan berlangsung, yaitu kalau kita perhatikan ya, 38 cm di sini adalah ukuran akhir. Artinya ukuran tanaman setelah menjalani proses pertumbuhan. Sementara 10 cm ini merupakan ukuran awal sebelum menjalani proses pertumbuhan. Dan waktu pertumbuhan di sini adalah yaitu selama 2 minggu. 2 minggu ini adalah waktu pertumbuhan. Oleh karena itu, dengan menggunakan rumus ini kita bisa menghitung laju pertumbuhan dari tanaman jagung yang ditanam oleh Aila tadi. Laju pertumbuhannya adalah ukuran akhir dikurang ukuran awal, berarti 38 dikurangi 10 dibagi waktu pertumbuhan selama 2 minggu. Sehingga kita peroleh 38 dikurang 10 cm per 2 minggu, 28 cm. Nah, karena diminta di dalam satuan hari, 2 minggu ini kita konversi ke dalam satuan besaran waktu, yaitu hari. Yang kita ketahui, setiap 1 minggu itu adalah 7 hari. Oleh karena itu 2 minggu untuk konversi ke hari kita kali 7. 2 kali 7, 14 hari. Jadi laju pertumbuhan nilainya adalah 28 cm per 14 hari, yaitu laju pertumbuhan dari tanaman jagung tadi adalah 2 cm per hari. Artinya apa? Tanaman jagung ukurannya bertambah sebesar 2 cm setiap 1 harinya. Nah, tolong dipahami ini. Ini adalah contoh dari kegiatan konversi satuan besaran turunan, yaitu laju pertumbuhan. Baik Anda, sampai di sini Bapak menjabarkan konsep dari konversi satuan besaran turunan. Ada 5 tadi ya. Yang pertama, konversi satuan besaran turunan luas, kemudian volume, kemudian kecepatan, massa jenis, dan terakhir laju pertumbuhan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh soal latihan.
soal yang pertama, sebidang tanah persegi memiliki panjang 0,5 km. Hitunglah hasil pengukuran luas tanah dalam satuan internasional. Ini ya, besaran turunannya adalah luas. Diketahui hasil pengukuran luas yaitu 0,5 km. Konversikan ke dalam satuan internasional berarti kita konversi ke dalam meter persegi. Baik, kita coba selesaikan. Seperti yang kita ketahui, kalau bidang datar berbentuk persegi, untuk menghitung luasnya adalah sisi tadi, sisi ya. Diketahui panjang sisinya adalah 0,5 km. Oleh karena itu, luas sama dengan 0,5 km dikali 0,5 km. Nah, setiap nilai kilometer ini kita ubah ke dalam meter. Kilometer kita konversi ke meter, itu turun 3 tangga ya di anak tangga satuannya. Oleh karena itu dikali 1000, 0,5 dikali 1000 meter, dikali lagi 0,5 dikali 1000 meter, sehingga kita peroleh 500 meter dikali 500 meter. Oleh karena itu kita dapatkan luas dari sebidang tanah berbentuk persegi yang panjang sisinya 0,5 km. Kalau kita konversikan luas dari sebidang tanah ini ke dalam satuan internasionalnya adalah 250.000 meter persegi. Lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah berkaitan dengan kegiatan konversi besaran turunan volume. Volume air dalam gelas ukur 500 ml. Hitunglah hasil pengukuran volume air dalam satuan internasional. Nah, ingat lagi ya Nanda, satuan internasional dari besaran volume tadi adalah meter kubik ya. Meter kubik. Nah, tadi kita ada dijelaskan satuan di dalam mililiter. Setiap 1 mililiter dari itu setara dengan 1 cm kubiknya. Jadi kalau 500 mililiter itu sama saja 500 cm kubik. Nah, dari cm kubik ini kita konversi ke satuan internasional volume yaitu meter kubik. Gunakan anak tangga satuan yang tadi dijelaskan. Cm kubik dikonversi ke satuan meter kubik itu naik sebanyak 2 tangga ya. Untuk besaran volume, setiap 1 tangganya, kalau dia naik 1 tangganya itu dibagi 1000, dia naik 2 tangga berarti dibagi 1.000.000. Nah, oleh karena itu volume dari air di dalam gelas ukur senilai 500 ml tadi, kalau dinyatakan volume air tersebut ke dalam satuan internasional yaitu meter kubik itu sama saja 500 dibagi 1.000.000 meter kubik, sehingga kita peroleh sama saja nilainya 0,0005 meter kubik. Lanjut soal latihan yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Ini berkaitan dengan konversi satuan besaran turunan yaitu kecepatan. Soalnya, Razik bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Nyatakan kecepatan sepeda dalam satuan internasional. Nah, ini lagi tadi sudah Bapak jelaskan, satuan internasional dari kecepatan adalah meter per sekon. Jadi dari soal ini kecepatan diketahui dari soal adalah 10 km per jam. Nyatakan ke dalam satuan internasional berarti ke dalam satuan meter per sekon.
Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, makna dari 10 km per jam ini kalau kita buat di dalam kalimat matematika, ini sama saja dengan 10 dikali 1 km per 1 jam. Nah, 1 km ini nanti kita konversi ke dalam meter dan jam ke dalam sekon. Sehingga 10 dikali setiap 1 km dikonversi ke meter ya. Dalam tangga satuan kilometer dikonversi ke meter itu turun 3 tangga. Berarti dikali 1000. 1 dikali 1000. Kan ini dia sini tadi. 1 dikali 1000. 1 kilometer menjadi meter. Nah, untuk 1 jam besaran waktu dikonversi ke sekon. Setiap 1 jam itu senilai dengan 3600 sekon. Sehingga 1 jam itu sama saja dengan 1 dikali 3600 sekon. Sehingga kalau kita hitung 10 dikali, ini sama saja ya, 10 per 36 ya, 10 per 36. Sehingga kita peroleh kecepatan sepeda Razik 10 km per jam tadi kalau kita nyatakan ke dalam satuan internasional itu sama dengan 2,777 meter per sekon. Dan Anda lanjut ke contoh soal yang keempat. Sebelum nanti kalian Anda kerjakan soal kuis nanti yang akan Bapak berikan ya. Nah, soal yang keempat ini berkaitan dengan kegiatan konversi satuan besaran turunan massa jenis. Massa jenis benda 2 gram per cm kubik. Nyatakan nilai pengukuran massa jenis tersebut dalam satuan internasional. Ingat kembali tadi, satuan internasional dari besaran turunan massa jenis tadi apa? Kilogram per meter kubik ya. Jadi yang harus kita lakukan, massa jenis, sekali lagi massa jenis itu lambangnya adalah rho. Ini lambangnya dibaca rho. Diketahui dari soal, massa jenis adalah 2 gram per cm kubik. Nyatakan ke dalam satuan internasional massa jenis, berarti ke dalam kilogram per meter kubik. Jadi Anda nanti konversikan setiap 1 gram ke dalam kilogram dan 1 cm kubik ke dalam meter kubik. Nah, ini kita bisa tuliskan dulu 2 gram per cm kubik itu sama saja 2 dikali 1 gram per 1 cm kubik. Nah, gram kita konversi ke dalam kilogram. Gram ke kilogram itu naik 3 tangga dibagi 1000 ya. Makanya ini 1 dibagi 1000, satuannya menjadi kilogram. Kemudian 1 cm kubik kita konversi ke meter kubik, itu naik 2 tangga. Setiap 1 tangganya dibagi 1000, dia naik 2 tangga ya. Centimeter kubik ke meter kubik naik 2 tangga sehingga dibagi 1.000.000 ya. Ini diperoleh dari 1000 dari 1000, nah, naik 2 tangga tadi, maka dibagi 1.000.000. Jadi kalau kita selesaikan sama saja 2 dikali 1/1000 itu adalah 0,01, 1/1000 0,00001 meter kubik. Nah, sekarang satuannya sudah di dalam satuan internasional. Tinggal kita hitung. Ini sama saja 2000 kg per meter kubik. Nah, yang terakhir, contoh soal dari konversi satuan besaran turunan laju pertumbuhan. Nah, ini soalnya. Pori menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. Nah, selang 5 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah bertambah menjadi 8 cm. Berapa laju pertumbuhannya?
Biasanya ya kalau laju pertumbuhan berarti satuannya ini dalam satuan sentimeter per hari. Jadi kalau kita selesaikan, tadi sudah Bapak jelaskan ya rumus untuk menghitung laju pertumbuhan sebagai besaran turunan. Rumusnya adalah ukuran akhir dikurang ukuran awal dibagi waktu pertumbuhan. Coba Anda tengok dari data yang disajikan oleh soal tadi, ukuran akhir adalah ukuran setelah kacang hijau mengalami pertumbuhan. Nah ini tadi dia menjadi 8 cm. Nah 8 cm ini adalah ukuran akhir. Sementara ukuran awal yaitu ukuran sebelum kacang hijau tadi menjalani proses pertumbuhan, awalnya ada 2 cm. Sehingga kita bisa tulis ya, ukuran akhir 8 dikurangi ukuran awalnya 2 dalam sentimeter dibagi waktu pertumbuhannya dalam selang 5 hari. Jadi kita peroleh 8 kurang 2, 6 cm per 5 hari. Nah ini bisa kita sederhanakan, kita jadikan dalam pecahan campuran 6 per 5 ini sama saja 1/5 cm per hari. Maknanya apa? Laju pertumbuhan dari kacang hijau tadi ya dalam selang 5 hari, setiap 1 harinya ukuran dari kacang hijau itu bertambah 1/5 cm. Nah, ini makna dari laju pertumbuhan kacang hijau adalah 1/5 cm per hari. Bertambah panjangnya 1/5 cm setiap hari. Oke Anda, itulah pertemuan kita hari ini, yaitu berhubungan dengan konversi satuan besaran turunan. Ada 5 tadi yang kita sudah bahas, kita uraikan, yaitu konversi satuan besaran volume, luas, kecepatan, kemudian laju pertumbuhan dan massa jenis. Nah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas pengoperasionalan dari alat-alat ukur di dalam mengukur besaran panjang, khususnya nanti bagaimana mengukur besaran panjang dengan alat jangka sorong mikrometer sekrup. Kita akan bahas cara menggunakan alat-alat tersebut di dalam kegiatan pengukuran besaran. Baiklah Anda, hari ini itulah yang Bapak sajikan. Bapak harapkan Anda semua dapat memahami dan banyak latihan yang berkaitan dengan contoh-contoh soal yang sudah Bapak sajikan tadi. Terima kasih, tetap semangat. Bapak Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.